Kejadian 14, Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Demikianlah sahabat Tuhan. Pada zaman Amraphel, Raja Sinear, Ariok, Raja Eliezer, Kedor Laomer, Raja Elam, dan Tidal, Raja Goyim. Terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bela, Raja Sodom, Raja Gomora, Siap, Raja Atma, Shemeber, Raja Jeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang di lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer. Tetapi pada tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Aseterot, Karmaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Sawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispar, yakni Kadesi, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amerika dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adam, raja negeri Zehoim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka yang di lembah Sidim, melawan Kedor Laomer, Raja Elam, Tidal, Raja Goyim, Amraphel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora berserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal di dekat pohon-pohon Tarbatin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu. Saudara Esikol dan Ater, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya terawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh-musuh ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh mereka, mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Horba di sebelah utara
Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu dan juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanyalah kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dan mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syahwe, yakni lembah Raja Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang iman Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Berkatilah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, 'Aku telah membuat Abram menjadi kaya.' Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Ya, silakan Bu Cinta. Baik, Wahyu pasal 16. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci, berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala orang yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka.
tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Yeti Wijaya, Ibu Yeti Luciana, dan Ibu Cinta. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Perang di Seberang Sungai Efrat. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi Anda semua yang menanti-nantikan Tuhan, saudara ya. Saudara, menantikan Tuhan dengan hati kefah, dengan pengharapan yang benar, dengan ketulusan hati. Ya, dalam penantianmu, kita ini adalah seorang musafir. Anda kalau baca ke seorang penginjil terkenal, Pilgrim Progress, John Bunyan. Siapa namanya? Pilgrim Progress yang ngarang itu. Saya lupa yang ngarang ya, Pilgrim Progress judulnya ya. Dulu itu komik bergambar. Dulu saya senang sekali baca itu ya, Pilgrim Progress. Siapa yang tahu pengarang itu Pilgrim Progress? Jadi John Bunyan, benar ya. John Bunyan itu ya, itu hebat sekali saudara ya. Itu cerita itu saya bisa memahami tulisan Paulus itu ya, gara-gara baca bukunya John Bunyan. Ini ditulis waktu dia di penjara saudara ya. John Bunyan ini waktu nulis Pilgrim Progress, ada komiknya itu ya, itu bagus sekali. Anda high recommended ya, beli saudara ya, itu ya, Pilgrim Progress komiknya itu ya, beli saudara ya, dibacanya enak, nontonnya kayak begitu baca itu seperti perjalanan hidupmu saudara ya. Nanti Pak Paulus bisa dia menjelaskan ya, si John Bunyan ini, surat-surat Paulus itu dengan perjalanan hidupnya orang Kristen ya, termasuk Apollyon, Abaddon dan segala macam itu ya. Wah, keren banget itu film komik itu ya, John Bunyan ya, Pilgrim Progress, perjalanan seorang musafir. Nah, saudara, kita seorang musafir. Kalau yang menanti-nantikan janji Tuhan, hati kefah.
Kamu disebut menanti-nantikan dengan benar itu bukan ada menanti-nantikan terus sambil gebuki orang, sambil sambil nyelakain orang, ya, sambil atau sambil nganggur-nganggur, enggak, saudara ya. Anda menantikan Tuhan itu Anda harus sambil berdiakonia, saudara, harus bersedekah. Nggak ada cara lain. Namanya menanti-nantikan Tuhan, menunjukkan bahwa kamu menantikan Tuhan, bukan menantikan yang lain. Nantikannya dengan bersedekah, saudara. Orang Islam juga, itu orang kelenteng juga. Lah, orang Islam, orang kelenteng aja sedekah lah. Kamu ngaku-ngaku anak kerajaan Allah nggak bersedekah, kan kurang ajar. Ya kan? Orang-orang yang tidak percaya Tuhan saja bersedekah lah. Kamu tidak bersedekah. Akan aneh, ini, saudara ya. Anda mencoba membandingkan ya. Berapa orang komplain ya. Wah, ini ngapain kita nih ngasih-ngasih orang Islam, ini ngasih makan seperti buang garam di lautan. Kok buang garam di lautan? Itu perintah Tuhan Yesus, saudara. Itu perintah Tuhan Yesus. Ya, itulah sebabnya Anda yang bersedekah, yang rajin sedekah itu diberkati. Ya, serius, saudara ya. Makanya Anda diberkati, rajin bersedekah. Dan itu yang cara saya menantikan Tuhan, yang saya bagikan kepada Anda dalam masa pergumulan hidup saya, yang mengerikan, yang kelam, yang gelap gulita, benar-benar mengerikan ya. Yang nyawa itu nggak ada harganya. Saya menantikan Tuhan itu dengan cara bersedekah. Dan tidak putus sampai hari ini. Bahkan lebih hebat lagi saya mau bersedekah. Ya, saudara ya. Wah, ngeri ya. Dan kayak Yusuf Mansur, sedekahnya dipack sendiri. Saya semua serahkan sama pengurus. Lihat duitnya aja enggak, saudara. Iya kan? Nah, saudara, kita cerita tadi ya, Abraham. Abram Ifrit, ya. Abram Ifrit. Abram Ifrit. Abraham orang Ibrani itu. Ya, dalam Kejadian 14 ayat 13 tadi ya. Maksudnya apa, saudara? Menyeberang. Abraham yang nyebrang tuh dari sungai Efrat. Karena kata Eber itu, kata dasarnya, itu adalah menyeberang, saudara, artinya. Atau dari seberang. Dulu tahun lalu sudah belajar ya, kejadian apakah maksudnya menyeberang. Ada 3 ya, saudara ya. Menyeberang Laut Merah, menyeberang pertama menyeberang sungai Efrat, ya, lalu menyeberang Laut Merah, lalu menyeberang sungai Yordan. Ya, saudara ya, dulu sudah belajar ya. Masih ingat nggak? Wah, ada lupa semua ada. Ya, orang Israel itu 3 menyeberang sungai Efrat, Abraham, menyeberang Laut Merah, Israel, lalu menyeberang sungai Yordan, masuk tanah Kanaan. Ya, perjanjian, ya, perjanjian awal covenant, lalu mereka masuk di dalam apa namanya perjanjian dengan Tuhan untuk menerima Roh Kudus harus dibaptis, ya. Nah, kemudian menyeberang sungai Yordan, masuk ke Kanaan, ya. Ingat ya dulu ya pelajaran itu. Nah, yang aja dia jangan lupa, kok masa kamu lupa. Nah, hari ini kita lihat, saudara ya, peperangan ya di seberang sungai Efrat. Nah, ternyata sungai Efrat itu nanti di zaman kita akan kering, saudara. Sekarang sudah kering ya. Lalu orang Islam mengklaim, wah ini nubuatannya Muhammad, gundulmu peang. Muhammad itu nyontek dari wahyu, saudara. Semua nubuatan Muhammad tentang akhir zaman adalah nubuatan dari kitab wahyu, sama dia di reverse. Ya, ingat-ingat orang Islam yang dengar YouTube ini ya. Semua nubuatan Muhammad tentang akhir zaman itu dia nyontek dari kitab wahyu, lalu di reverse, putar balik, saudara. Karena ada 3 roh najis yang keluar dari Efrat, ya, dia. 1 keluar dari mulutnya naga, dari mulutnya iblis, dari mulutnya Allah SWT. 2 keluar dari antikris, dari agama Islam itu ya. 3 keluar dari nabinya, saudara.
roh dusta itu loh, roh najis. Serius ya, itu yang dimaksud dengan roh najis, kenajisan di mana-mana. Roh dusta itu adalah kenajisan, gitu ya. Adalah roh najis, roh dusta itu ya, yang akan mengelabuimu dengan segala macam perkara, kelihatannya mujizat lah, apalah, stigmata. Wah, hebat lah inilah, wah, ada simak, saudara. Orang-orang Islam kan paling mudah. Wah, ini azab dari Allah nih. Begitu tuh parlemen Turki mati, cek semua nggak ada yang ngomong. Lalu orang Kristennya, YouTuber Kristen, wah, itu asap, buat kena asap. Saya tenang-tenang saja, saudara. Ya, Anda nggak bisa ngomong itu asap. Emang Allah itu mau mengasap begitu. Tuhan kita suka mengasap Yehova itu, saudara. Murahan amat, saudara. Nggak begitu ya. Anda nanti masuk sekolah profetik ya, 4 bulan. Kita ada kelas profetik. Saya nggak tahu 4 bulan cukup apa enggak ya. Materinya banyak banget soalnya ya. Saya sampai nggak kebayang kuat nggak tuh jelasin masalah profetik. Panjang soalnya nih, ya, kelas profetik ini kita baru awalnya itu sudah sudah heboh. Panjang ya saudara ya, bagaimana nubuatan itu dibentuk. Nggak sembarangan ya saudara. Anda membaca azab itu ya, makanya saya kalau sesuatu itu, saya nggak sembarangan ya, nggak azab. Tapi saya tahu kapan itu datang beneran itu saya tahu saudara ya. Itu Anda mesti hati-hati nilai itu ya. Ikut ya, semuanya sudah selesai apologetik dan apostolik, masuk ke profetik semua ya. Kita mau buka lagi untuk kelas profetik tuh. Kalau nanya jangan nanya aneh-aneh, nanya yang lagi diajar, kalau lagi di kelas itu ya. Jangan nanya kemana-mana, kamu nggak belajar. Nah, kita lagi balik lagi tadi ya. 3 roh najis itu ya, roh dusta yang keluar dari Allah SWT, yang keluar dari mulutnya nabinya Muhammad, dan yang keluar dari ajaran agama Islam tadi, antikristus itu. Itu beneran ya. Anda lihat sekarang bagaimana dusta itu merajalela di seluruh negara Indonesia. Anda lihat Tribun, lihat TV1, itu isinya dusta semua, saudara, ngapusi semua. Dan kita bongkar satu-satu ya, tiap malam ya. Aduh, sampai saya kulitnya habis-habisan ya. Saya hardik habis-habisan semua dusta itu. Kalau saya memaki itu, saya hardik, saudara ya. Itu cara memaki, memutuskan semua dusta itu ya. Dengan cara yang ekstrim. Masih ada pendeta yang masih percaya ya dengan berita dari Tribun TV1 kayak Muriwali ya, kayak si pendeta GSCA itu ya. Saya tidak habis pikir, ini roh dusta ini mengerikan ya. Sekarang roh dusta ini mencoba menghasut Gereja Katolik Indonesia. Saya berharap Gereja Katolik Indonesia tidak bodoh ya untuk mau dihasut ya. Tapi itulah roh dusta kayaknya. Anda tahu semua perang Islam, semua dakwah Islam, tidak ada satupun yang tidak disebarkan dengan dusta, saudara. Makanya orang Kristen, kamu tidak boleh berdusta sekalipun untuk kebenaran, sekalipun untuk memberitakan Injil. Itu roh najis. Paulus bilang dalam Roma 3 ayat 7 dan 8. Nyambung itu ayatnya ya. Ya, orang memfitnah kami bahwa kami memberitakan dengan dusta. Bahwa kami ya mengajak yuk berbuat tidak baik supaya yang baik keluar dari yang tidak baik ini. Nantinya bohong putih. Itu ya. Orang sedemikian itu layak dihukum. Yang iya bilang iya, tidak bilang tidak. Nggak usah dusta. Nggak usah nutup-nutupi. Kalau salah ya salah saja, enggak apa-apa. Memang kita penuh tempatnya salah. Nggak usah ditutup-tutupi, nggak usah malu. Ya saya nggak malu nutup-nutupi. Ya kan, oh, penjahat. Oh, memang saya penjahat. Kamu baru tahu saya penjahat. Kan sudah saya bilang bolak-balik saya ini penjahat dulu. Masalahnya, ya kalau saya penjahat, penjahatnya aja ngajak Anda ngasih makan. Lalu pendetanya ngajak Anda perpuluhan buat beli jet pribadi. Anda lebih suka penjahat apa lebih suka pendeta? Pendetanya ngajak ngumpulin duit buat beli jet pribadi. Ini penjahat ngajak kita ngumpulin duit buat ngasih makan orang. Anda suka penjahat apa suka pendeta?
Nah, ya kan? Makanya saya nggak mau disebut pendeta ya. Pendeta. Aduh, wis. Saudara, balik lagi ya, saudara tadi ya. Roh dusta tadi ya. Itulah peperangan kita, saudara. Saudara tahu peperangan di dalam kepala kita itu adalah peperangan antara ilusi ya dengan fakta. Apa yang bikin kamu takut, saudara? Ilusi, ya kan? Apa yang bikin kamu jadi terjebak, ketipu, miliaran? Ilusi, saudara. Ilusi dari kekayaan, kan? Ilusi dari janji-janji manis, kan? Apa yang membuat kamu kejeblos dapat laki-laki siluman itu, perempuan siluman, laki-laki siluman? Karena kamu terjebak dalam ilusi hawa nafsumu dengan laki-laki itu atau dengan perempuan itu. Apa yang membuat kamu kemudian terlibat dalam banyak masalah? Karena ilusi kehidupan itu, saudara. Mengapa? Karena kamu memikirkan lebih dari yang seharusnya kamu pikirkan. Ilusi kehidupan kamu tidak real, nggak hidup dalam realita. Kamu berilusi, berdelusi, berhalusinasi. Ya, itu faktanya. Peperangan itu adalah semua di sana antara fakta dengan ilusi. Lalu pendetamu nyebut, oh kita dengan iman, jangan melihat kenyataan. Gundulmu peang, saudara. Pendetamu ngajari nggak benar. Lihat kenyataan, lalu kamu punya iman bahwa Tuhan sanggup. Memang kenyataannya aja, oh enggak, itu hanya bohong. Itu kenyataan. Itu kamu bangkrut, itu kenyataan kamu bangkrut. Terima. Banyak orang tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia bangkrut. Oh enggak, saya enggak bangkrut. Perkataan positif, gundulmu peang perkataan positif. Yang benar adalah hatimu harus positif. Terima fakta kamu bangkrut. Terima fakta kamu diselingkuhi. Terima fakta kalau kamu tuh hancur hidupnya. Terima dulu, berdamai. Lalu percaya, datang sama Tuhan. Dia akan pulihkan hidupmu. Itu yang benar. Waduh, saya sampai dibikin bingung sama pendeta-pendeta atau saya hancur-hancuran itu ya. Pendeta-pendeta ini ngapusi kabeh. Setelah saya berdamai, saya terima saya hancur. Baru saya dipulihkan. Berdamai dulu, terima kenyataan kamu kalah. Terima kenyataan dulu. Karena kamu tidak bersama Tuhan, maka kamu kalah. Udah terima dulu, saudara. Nah, roh dusta itu tuh, ya, itulah peperangan di Sungai Efrat itu nanti, saudara. Nanti ini secara faktanya juga ya, lihat ya, ini kan dunia aman damai, ya, seluruh dunia aman damai. Tiba-tiba, boom, dan Sungai Efrat kering. Salah satu tanda ini kan Sungai Efrat sudah mulai kering kan, sudah separuh debit airnya kan, tinggal separuh kan, Sungai Efrat kan. Itu sudah pertanda akhir zaman nih sebentar lagi ya. Begitu kering itu roh najis itu keluar semua tuh, kodok gitu ya. Kodok itu keluar semua dari Sungai Efrat itu karena kering kan. Jadi rawa kan. Tadinya sungai besar jadi rawa. Dulu tuh sungai itu besar sekali ya, sampai kalau ada orang nyebrang itu, wah ini manusia setengah dewa nih yang bisa nyeberangi Sungai Efrat. Abraham bawa ternaknya itu supaya akan terjadi lagi ya. Perangnya Abraham dengan Nimrod. Amrafel itu Nimrod ya. Amrafel ya. Nimrod itu kalau Anda lihat di dalam tradisi Yahudi, Nimrod itu atau Kabat itu ya. Kabat itu salah satu apa namanya produk produk eh, belajarnya orang Yahudi ya, apa sih namanya, bukan sekte ya, tetapi inilah salah satu ininya lah, bagian. Nah, Nimrod itu, Amrafel itu Nimrod ya, Amrafel. Tapi saya dibiaskan dengan Amrafel itu berasal dari kata Amu dan Rafael, saudara. Amu itu adalah eh,
apa namanya, saudara tua, nah, kayak gitu ya, ya. Dan Rafael, penyembuh, ya, penyembuh. Atau Hammurabi, ya, Hammurabi itu loh. Hammurabi punya kodeks Hammurabi yang mirip dengan Torah kita, saudara. Ya, kodeks Hammurabi hukum 613 mitzvot itu sama dengan 239 hukum Hammurabi. Ya, lalu ada cerita Enuma Elis, asal usul manusia. Nah, itu sama tuh dengan yang di Kejadian 1 dan 2. Lalu ada cerita Epos Gilgamesh Kejadian 6, itu sama tuh dengan cerita Nuh. Artinya dipelintir, saudara. Ini berasal dari Ham. Yang Abraham berasal dari Sem. Ham itu ingat dikutuk sama Nuh. Ya, itu Nimrod itu, saudara. Islam itu berasal dari Ham. Ya, Islam itu berasal dari keturunan Ham, ya. Bukan dari Sem, saudara, ya. Bahasanya sama. Jadi bukan bahasa Semitik, bahasanya sama, saudara. Bahasa di Mesopotamia itu sama ya dengan bahasanya Abraham, ya. Tapi bukan Semitik. Nah, mirip dengan Semitik, ya. Bahasa Sumerian itu ya kalau Anda lihat Hammurabi. Nah, itu ya. Nah, ini adalah sebuah pembohongan dipelintir, saudara. Kebenarannya dipelintir. Faktanya terus dipelintir, saudara. Anda yang hidup biasa menipu diri sendiri, ya, kamu akan mudah ditipu ini, saudara, sama Islam ini. Serius, saudara, ya. Kalau kamu terbiasa menipu diri sendiri dengan kemunafikan, kamu akan mudah ditipu sama Islam. Serius, saudara, ya. Kamu harus belajar jujur dengan dirimu sendiri. Kalau kamu bangkrut, terima kenyataan. Kalau kamu jatuh, terima kenyataan. Ya, kalau kamu lagi naik, ya, kamu tahu bahwa kamu lagi naik, tapi jangan sombong. Suatu ketika kamu jatuh, oh ya, dulu saya sukses, tapi terima kenyataan bahwa kamu sekarang jatuh. Itu ya, memadankan diri, saudara. Ya, mengukur diri, jangan berdelusi. Oh, kita lagi tinggi, wah, ini ganteng nih Pak Andi nih, wah seganteng apanya kau, udah tua begini, wah saya ini begini, kau nggak penyakitan lah begini. Nah, begitu dia ngomong, wah Andi, oh, mampu bacin begini, wah kurang ngajar, kampleng dah susah kan, diangkat-angkat nggak mau, direndahkan juga nggak mau. Manusia kan begitu, saudara. Nah, saya kalau dipuji-puji, weh, Paul kamu tambah ganteng. Oh iya, memang baru tahu loh. Itu saudara ya. Dapat selesai dia nggak muji-muji lagi. Kitanya juga nggak perlu sombong. Lu baru tahu gua ganteng ya? Ituin aja, saudara ya. Kalau ada lagi merendahkan kamu, wah kamu gini, wah mandi seminggu sekali. Minggu sekali, sebulan sekali Pak saya mandinya. Itu sekali ya, saudara. Cepet, udah. Selesai, saudara ya. Cungur pesek, bukan pesek knalpot. Nah, gitu, saudara ya. Jadi selesai dia. Dibangkitkan sekalian, diledakkan sekalian. Kalau orang merendahkan kamu, ledakan sekalian. Kalau orang lagi dingin kamu, belum sekalian. Selesai. Jadi kamu tidak dumeh. Kamunya tidak limbung. Atau kamunya tidak sakit hati. Itu, saudara ya. Saya diomongin muka pantat. Ya kan? Oh, muka pantat, iya muka pantat. Tapi yang senang banyak kan? Itu saudara ya. Kepada kamu bukannya ganteng ditinggal sama bininya. Kan begitu saudara ya. Jadi padankan diri, jangan hidup berilusi, berdelusi, saudara. Karena peperangan itu ada di situ, saudara. Peperangan kita akhir zaman ini lawan roh dusta, saudara. Propaganda sesat. Kalau kamu tidak terbiasa untuk terima kenyataan, untuk berdamai dengan fakta yang ada, maka kamu akan mudah terperangkap, akan mudah terhipnotis, tersugesti, dumeh,
Ya, makanya banyak yang suka dumeh ya, gampang kagum. Saya mah nggak gampang kagum sama orang, tapi saya juga tidak suka merendahkan orang lain, saudara ya. Saya kalau ada orang yang di bawah begitu, saya sering angkat orang ya, saudara ya. Kita nggak tahu ya, suatu hari dia akan lebih, saya bilangnya anak saya ya, jangan tindas orang ya, En. Karena kalau dia ditindas, kamu nindas dia, energinya dipakai sama dia buat ngalahkan kamu nanti, En. Kamu rugi. Kamu ngasih dia energi negatif, tapi sama dia dipakai energinya buat dia berhasil sukses. Ya kan, kebencian, dendam itu kan energi yang luar biasa, saudara ya. Sama dengan cinta, energi yang luar biasa untuk sukses. Ya, saudara ya, ingat-ingat ya, itulah peperangan kita di akhir zaman. Peperangan melawan roh dusta, propaganda bohong. Itulah peperangan di Sungai Efrat nanti, saudara. Propaganda. Anda kan lihat bohong, tapi Anda nggak bisa nyangkal, dan Anda bahkan ikut dalam kebohongan itu, saudara. Lihat di Indonesia ini sekarang ini. Ya, korbannya bukan hanya orang Islam saja, pendeta-pendeta pun jadi korban roh dusta ini kan. Itu nanti di akhir zaman akan terjadi perang ya, propaganda itu ya, artificial intelligence itu ya, sihir yang nyata katanya Muhammad. Itu benar akan terjadi. Saya mengingatkan nanti kalau sudah terjadi ke Anda, ingat-ingat saya ya. Oh iya, Nabi ke-26 dulu udah ngomong. Tuhan Yesus memberkati.